Oke deh, aku bahas dari IHSG dulu ya. Kita mulai ya. Seperti biasa, kita langsung aja bahas dari IHSG. Udah agak telat nih mulainya. Kayaknya sekarang value market di bawah 10 triliun tuh menjadi suatu hal yang normal deh. Oke, mari kita lihat. Ya, IHSG-nya ini kena resisten di level 6812. Oh, bentar lagi kena target dari inverse head and shoulders-nya gitu. Terus hari ini naik masih didorong ya antara kalau enggak teknologi, big banks, ya consumer goods. Nah, hari ini tuh IHSG didorong salah satunya oleh saham Bukalapak. Seperti yang kita bilang kemarin bahwa grup dari MTech saham-sahamnya pada menarik semua, banyak yang menarik dan salah satunya Bukalapak yang lagi naik ya, yang lagi banyak ini. Patternnya lagi bagus. Terus kemarin juga selain Bukalapak ada beberapa saham lain dari grup MTech itu, MTech itu sendiri, SCMA dan juga SAME. Nah, hari ini Bukalapak dia naik sampai level 230, masih ada kemungkinan naik sehari lagi. Dan M-Trade udah masuk kemarin, ini mengawali dari perbaikan trennya. Kalau dibilang bullish atau tren naik belum, dia masih trennya jangka menengah ini masih tren turun, jangka pendeknya masih sideways. Jadi dia dalam perjalanan untuk recovery trennya. Oke, terus masih boleh masuk nggak? Sebaiknya wait and see dulu kalau kamu belum masuk ya, di M-Trade udah masuk kemarin. Kemudian saham penggerak bursa hari ini yang kedua ada GoTo atau Gojek Tokopedia. Naik 1,89% aja, dia mendekati area support dan secara fundamental manajemen terus berupaya melakukan perbaikan ya untuk fundamental di Gojek Tokopedia ini. Sehingga ke depan pelan-pelan diusahakan supaya company bisa cuan. Gitu, untuk EBITDA disesuaikan di akhir tahun 2023 diperkirakan GoTo ini bakalan cuan ya. Tapi EBITDA disesuaikan tuh apa? Teman-teman nanti kita akan share di Mfest ya. Jadi mesti dipelajari lagi. Oke, terus kemudian ini ada ICBP yang setelah sideways beberapa hari akhirnya dia naik dan juga mencapai garis resistensinya di level 11.700 di sini ya, di 11.700 di sini. Dan dia berpotensi untuk breakout lagi, masih berpotensi breakout, tapi ada sedikit normal correction dulu kemungkinan ke 11.625, 11.525-an sebelum lanjut menguat ya. Jadi kalau ditanya di masa pemilu ini salah satu yang bagus ada sektor consumer good, sedangkan sektor yang lainnya yang bagus pada masa pemilu kemarin udah dibahas di seminar hari Sabtu di M-Trade. Buat yang udah ikut pasti tahu ya. Oke, terus kemudian ini Indofood teman-teman bisa perhatikan di sini dia sideways juga. Indofood sekarang lagi sidewaysnya tuh menarik banget, dia membentuk pattern bullish rectangle, yaitu sideways panjang didahului dengan masa uptrend yang panjang di sini. Dan bullish rectangle ini dia bentuknya kayak gini, menguji level resisten 7.500 dan bisa mencapai level 7.800 untuk INDF ini dalam jangka rentang waktu sekitaran kurang dari 1 bulanan. Disclaimer juga, tapi intinya sih bagus. Oke, terus kemudian BBCA ini dia sideways juga. Belakangan ini beberapa bulan terakhir Big Banks itu udah nggak terlalu seksi lagi karena udah cukup mahal, sehingga perusahaan investasi besar mereka juga udah nggak borong-borong lagi. Yang lagi agak murah cuman BBNI aja, dan ini kalau belum punya buat jangka panjang yang ngambil BBNI, baik secara valuasi maupun secara tren harganya. Gue udah kayak penyiar radio belum? Oke, sebentar ya. Kalau malam gatal-gatal kenapa ya guys ya? Alergi ya? Alergi apa ya? Saya nggak tahu alergi apa gitu. Biduran.
Sebelum aku bahas saham-saham yang kita mau bahas hari ini, saham-saham yang aktif dan juga beberapa hal makro, aku mau infoin bahwa Sabtu nanti tuh ada Mvestart. Ada Mvestart ya. Jadi teman-teman bisa daftar Mvestart itu di bit.ly/daftar Mvestart Sabtu nanti jam 10 pagi aku yang ngajar. Ini untuk orang-orang yang baru mau mulai berinvestasi saham, baru mau mulai gitu. Jadi dia yang nggak ngerti kayak trading, investing itu kayak gimana sih gitu. Buat kamu yang pengen ngulang boleh juga daftarnya di bit.ly/daftar Mvestart ya, daftar Mvestart di situ tuh. Aku pin. Terus oke, kita bahas satu-satu saham yang bagus-bagus dan berpotensi untuk aktif dalam jangka pendek. Tadi udah aku bahas Indofood dan ICBP. Aku mau bahas yang lainnya nih. Beberapa perusahaan tech ini udah aktif dan masih akan lanjut aktif lagi. Tadi aku udah bahas salah satunya ada Bukalapak. Aku mau bahas salah duanya. Ini ada Arto ya, bank digital. Dia lagi di area support tapi ini udah dalam masa uptrend panjangnya. Jadi udah bukan buat jangka menengah lagi. Kalau jangka menengahnya M-Trade udah dapat di modal yang lebih bawah, sehingga ini tinggal nge-hold aja. Kemudian selain Arto ini ada Asa yang sempat kita bahas beberapa hari yang lalu juga. Dia masih sideways aja. Pattern seperti ini cakep kah? Didahului dengan uptrend sideways, iya cakep. Tapi tetap harus kita jagai supportnya di 12.30 12.40-an supaya kejaga di situ nggak breakdown gitu. Terus kemudian WIRG gimana nih? Wah gila nih WIRG yang M-Trade ada beli beberapa hari yang lalu. Kita coba lihat WIRG. Ini jangka menengahnya kita masih nge-hold cuan 23-24%. Hari ini tadi kita jualan WIRG yang jangka pendeknya dulu 23-25% kita jual di sini nih. Sekitaran 153 ya. Dan kemudian selain WIRG kita juga mau nge-review nih perusahaan-perusahaan berbau teknologi, perusahaan bank digital lainnya seperti contohnya BABP. Ini seperti contohnya BABP ya. Ini BABP ini dia nanti aku bahas juga Bank Ganesha yang tadi hari ini ngamuk ya. Ya jadi ini BABP ini inverse head and shoulders. Ini inverse head and shoulders. Tapi kalau diperhatikan di sini volumenya ini masih ada tanda-tanda akumulasi gitu. Nah terus Bank Ganesha gimana nih? Ini Bank Ganesha sebenarnya dari kemarin udah naik sih. Hari ini kenaikan hari kedua. Jadi be very careful teman-teman yang masuk hari ini. Agak-agak rawan sebenarnya ya, agak rawan dengan koreksi atau rawan profit taking. Nah ada apa dengan Bank Ganesha? Bank Ganesha ini ada diakuisisi oleh perusahaan Hong Kong 1,19 miliar sahamnya ya. Jadi bentar ya. Ya, jadi pada tanggal 7 Juli kemarin itu ada akuisisi gitu. Jadi dari tanggal 7 tuh tanggal sini mungkin ini udah ada insider yang tahu, jadi mereka udah masuk dulu. Tapi teman-teman gak usah FOMO. Kalau memang nggak tahu ya udah nggak apa-apa, nggak harus tahu semuanya dan nggak harus dapat info insider. Bahkan nggak perlu, karena info insider seringkali lebih banyak bohongnya daripada benernya gitu loh. Nah jadi kalau yang ketinggalan BGTG, apa yang sebaiknya dilakukan? Biarin aja lah, kan peluang saham juga banyak. Selama ini kita juga udah cuan-cuan dari saham yang lainnya gitu. Oke, terus aku belum bisa bacain komen dengan detail, tapi nanti aku akan jawabin beberapa pertanyaan kalian.
Oke, aku mau review dari makro dulu ya. Aku mau kasih lihat kalian data makro. Aduh, tapi susah nih kalau kasih lihat di sini, share screen-nya nggak pas gitu. Bentar ya, aku coba kasih lihat kalian ya. Ini data makro Amerika. Ya, ini data makro Amerika. Kelihatan nggak? Ini inflasi Amerika turun terus. Jadi perhatikan dulu tuh inflasi Amerika sempat menyentuh angka 9. Ini mentok 8,5 padahal sebenarnya ada angka 9. Nah, kalau udah angka 9 tuh sebenarnya dia tertinggi dalam 40 tahun. Nah, ini turun terus. Ini udah bagus banget ya. Turun terus dan diharapkan nanti mencapai angka 2. Dan ini bagus banget udah sampai di angka 3. Kalau nanti udah sampai di angka 2, mentok di angka 2, The Fed nggak naikkan suku bunga lagi. Jadi ini menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh The Fed gitu. Nah, inflasinya ini turun karena apa? Karena normalisasi harga komoditas. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak di Indonesia juga. Normalized harga batu bara yang normalized itu bikin Indonesia punya devisa sebenarnya agak-agak menurun juga sih gitu. Jadi bikin Indonesia punya income dari komoditi agak-agak turun juga. Oke, terus kemudian kita ngelihat tidak hanya di Amerika, di China juga ada sedikit perlambatan perekonomian, ada deflasi, tapi nggak apa-apa. Yang penting saham-saham masih ada yang jalan, nggak peduli saham second liner gitu ya, atau saham blue chip. Tapi kalau yang third liner agak hati-hati deh. Oke, aku mau bahas saham dari sektor digital banking yang lain. Masih nih, digital banking tuh masih perlu kita watch. Kenapa? Karena kemarin kan patternnya sempat bagus, terus ada retracement gitu. Kira-kira mau bahas apa lagi nih? Mau bahas apa ya? Mau bahas apa lagi nih? Digital banking, BBYB ya. BBYB ini masih di bawah, yang lain udah pada gerak atau udah gerak. BBYB masih sideways di bawah, masa akumulasi, jadi watch aja dulu. Terus kemudian kita lihat BBHI-nya ini buat swing trading cakep banget. Waktu itu M-Trade ada rekompas di bawah banget di sini, terus kemudian dia naik. Hari ini ada turun. Anyway, yang jangka menengahnya kita masih hold, yang jangka pendek ini sebenarnya normal correction aja, tapi kita tetap yang jangka pendek kita tetap jualan gitu. Oke, terus kemudian selain BBHI kita mau lihat APLN. Oke. Ya, APLN ya. Jadi tadi ada MDLN, ada APLN, kita ambil satu aja biar sahamnya juga nggak terlalu banyak. Ini naik dengan volume transaksi yang lumayan tinggi, dan perhatikan di sini ini trennya udah mulai ada recovery pelan-pelan dari bottomnya pada tanggal 16 Maret 2023. Dia naik pelan-pelan sampai level 149, dia breakout dan berpotensi untuk lanjut naik menuju ke level 170-an, bisa sampai ke 170-an untuk saham-saham properti lapis 2 dan lapis 3, lapis 2 isi ini ya. Oke. Nah, MDLN-nya juga cakep sama kayak APLN, ada pattern inverse head and shoulders juga. Ini mirip kan ya MDLN-nya jika dalam rentang waktu yang sama, dan harganya pun juga sama, mirip-mirip di bawah 100 gitu. Terus kalau di zoom out di sini patternnya juga kelihatan, di zoom out banget itu ada pattern inverse head and shoulders. Aku nggak tahu kalian bisa lihat ini atau enggak gitu. Tapi ya kita ambil satu aja tadi gitu ya. Nggak semua saham harus dibeli. Oke, terus kita mau review saham apa nih? Aku mau cek dari Q&A. MTech aku udah bahas, udah belum ya tadi ya? Kayaknya di depan udah aku bahas MTech. Oh belum.
MTEK-nya masih sama aja kayak kemarin, masih belum banyak perubahan MTEK-nya. MTEK belum banyak perubahan, ini downtrend gitu. Terus kemudian ini ada inverse head and shoulders dengan resisten di level 775 dan berpotensi untuk mengalami sideways dulu, tapi ini cakep selama di atas 700, dia nggak breakdown 700 masih oke. Jadi hold aja dulu, cakep ini. Details untuk level beli jual secara real time di MTrade, aku pernah dengar ada orang bilang gini, ngikutin IG live ya, ngikutin IG live beli, terus dia nggak pantau, nggak ngikutin jualnya, padahal MTrade udah jualan gitu ya. Akhirnya setelah lewat masa berlalu, saham tuh udah melewati naik turun, mungkin udah naik turun lagi gitu, akhirnya dia rugi nyangkut gitu. Jadi yang paling penting teman-teman sebenarnya adalah update secara real time. Oke, terus Medco, dia tulisnya MACD, Medco, MEDC. Masih sideways aja di bawah, masih sideways di bawah. Ini stage satunya si Medco. Terus ini masih wait and see dulu buat Medco-nya. Ini ada pertanyaan dari beberapa orang, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, harga saham bisa naik. Apakah harga saham bisa naik jika fund manager tidak buy? Intinya harga saham naik jika buying power itu besar. Nah, buying power itu besar apakah selalu dari fund manager? Belum tentu gitu ya. Apakah selalu dari aset manajemen reksadana? Belum tentu gitu. Bisa dari yang lainnya juga. Terus kemudian trading saham, lihat broker summary, broker apa aja yang akumulasi nggak, itu kalau scalping iya mungkin bisa lihat kayak gitu. Tapi aku ngelihat sebenarnya mereka punya strategi, bisa mereka beli dengan broker A, keluarnya tuh dari broker B, bisa pindah saham dulu gitu. Dan sebenarnya aku lebih suka pakai strategi super trader untuk melihat pergerakan saham itu kemana. Istilah kata kalau kalian bilang bandarmologi, si bandar sekarang strateginya lagi gimana. Aku pakai strategi super trader itu selalu cun dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Apakah selalu cun itu artinya 100% selalu cuan? Enggak, artinya gini, selalu cun itu selalu bisa ngelindungin kita. Jika si bandar mau buang barang, kita bisa tahu kapan. Jika si bandar mau narik, kita bisa tahu juga gitu loh. Dan di sini kita dilindungi dengan likuiditas. Kalau likuiditasnya terlalu kecil, mereka dengan gampang buang barang terus habis. Tapi jika likuiditasnya cukup besar, mereka buang barang, tapi kemudian barangnya masih ada nih. Jadi pas mereka buang barang pertama ketahuan, terus kita keluar. Nah, itu cara detect-nya gimana di workshop Super Trader, Oke. Terus kemudian tanggal 2-3 September di Jakarta gitu ya. Tadi soal hotel kita belum bisa kasih tahu hotelnya di mana, karena ini masih rundingan juga sih gitu. Jadi intinya tuh kemarin udah hampir dapat satu tuh, terus kemudian saingan dengan orang kawin ya. Anyway, pokoknya di Jakarta ini kan masih 2 bulan. Yang mau cari hotel dekat-dekat situ tenang aja, nanti kita kasih tahu. Dan workshopnya ini hybrid itu artinya ada live streamnya juga secara online ya, sehingga teman-teman bisa ikut secara online juga, tapi biayanya sama gitu ya. Jadi yang pengen ketemu saya di Jakarta langsung aja bisa ikut secara offline ya. Jadi offline online sama aja, dan experience pastinya enakan offline sih, karena kalau ngantuk dipaksa duduk dan sebagainya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, apakah jika distribusi itu saham sudah pasti akan turun 100%? Nah, distribusi itu bisa jadi distribusi terus habis, saham ini habis. Nanti kita akan jelasin juga di workshop Super Trader. Distribusi itu bisa jadi sahamnya tuh habis langsung jatuh, bukan habis jumlah sahamnya, enggak, harganya tuh langsung kayak turun gitu loh, udah nggak ada demand atau buying power yang gede. Tapi ada juga distribusi yang sifatnya tuh gini, ini saham udah naik terus dia turun quite a while, mungkin 2 bulanan, abis itu diborong lagi, akumulasi lagi. Jadi abis stage 3, stage 1 lagi bisa lanjut naik lagi, bisa gitu. Oke, terus kita mau lanjutin buat bahas ya, September banyak wedding. Saingannya wedding, kita cari hotel yang nggak dipakai wedding.
Kita mau bahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 watchlist M-Trade yang akan dibahas di morning briefing besok. Hari ini asing net buy sekitaran 545 miliar dan masih net buy-nya paling banyak di saham BCA 342 miliar meskipun sideways doang. Kemudian BBRI 162 miliar, TLKM 37 miliar, Kalbe Farma 34 miliar dan Gojek Tokopedia 31,2 miliar. Oke, yang pengen ikut workshop Super Trader kemana? Banyak banget yang nanya kemarin, terus sampai DM saya. Workshop Super Trader itu URL-nya di sini, entred.id/super trader gitu ya. Masterclass-nya kita tiadakan dulu karena banyak yang bingung nih mau ikut masterclass atau ini udah ikut yang terbaru aja. Kalau hotel saingan sama wedding, sewa bioskop aja. Good idea, menarik banget ya. Jadi kita seminarnya di bioskop. Ya, ICBP ada sentimen positif dari penurunan harga gandum yang akan menurunkan biaya bahan baku ke depan ya. Jadi valuasi ICBP kalau pakai PI ini di angka 20,3 kali. Angka ini sama dengan PI rata-rata 5 tahunnya yang juga sebesar 20,3 kali. Jadi masih fair value ICBP. Belum mahal valuasinya. Meskipun harga saham udah naik lumayan tinggi. Terus BBRI ini lagi menggenjot untuk pendanaan nasabah dari segmen korporasi. Jadi ini bakalan bagus ya. Biasanya tuh fokusnya di UMKM gitu. Oke, terus APLN ini pertumbuhan lewat berbagai proyeknya juga cukup oke. Tadi aku ada bahas secara teknikalnya, aku bahas singkat-singkat aja di sini. Terus Indi ini mulai gencar menggarap bisnis kendaraan listrik. Kita bahas secara teknikalnya yuk. Indi dan saham-saham sektor batubara ya. Oke. Indi ini baru aja naik dari level supportnya 1, 2, ini dia berpotensi untuk naik lagi sampai ke level yang ketiga 2160 sampai ke level 2300-an di sini ya. Jadi ada potensi untuk mengalami penguatan. Nah, selain Indi, ini juga ada saham apalagi ya yang berpotensi untuk naik. Trennya masih cukup oke. Sorry, tadi aku ngebahasnya terlalu cepat. Naik ke sampai 23 tuh nggak instan, tetap butuh waktu karena ini sideways-nya lumayan gitu. Palam Pak Gunawan Surip. Oke. Aku mau review Adaro yang beberapa hari kemarin ini kita juga review, dia bagus, masih sideways aja, masih oke. PTBA juga masih belum ini. Kita masih nge-watch ya. Nah, ini bagus nih malah nih. Dia lagi habis naik terus turun lagi, biar dia sideways dulu nih. Ini kita tetap masukin watchlist inceran untuk buy on weakness juga, kita tungguin nih. Oke, terus kemudian kita mau nge-watch untuk saham-saham yang lain. Properti jarang dibahas, saham Pani ini menarik, dia lagi habis uptrend terus kemudian ada sideways gitu. Kita sih nungguinnya sekitar 15.30 15.50-an di sekitar area itu. Jadi kalau ada pantulan bagus kita bisa masuk di situ. By the way teman-teman, kita lanjut lagi di morning briefing besok pagi ya. Aku belum mandi dan ini gatal-gatal, bukan karena belum mandi sih, ini karena alergi sih. Kita ketemu lagi besok di morning briefing M-Trade jam 8.15 pagi untuk bahas saham lebih detail dan pastinya ada 6 watchlist untuk besok. Dan teman-teman ada MP Start hari Sabtu 15 Juli jam 10 pagi. Ini teman-teman langsung aja daftar di bit.ly/daftar MP Start. Dan kalau misalkan kalian mau ikut workshop Super Trader, langsung ke entred.id/Super Trader. Sorry aku IG live-nya malam hari ini nggak lama, tapi kita sambung di morning briefing besok. Terima kasih semuanya, salam profit, selamat malam.
Emrico BIRG udah dibahas tadi ya. Dah.